Hai, gue Vanessa. Gue Sam. Kalau lo hari ini ngeliat kita punya bisnis, punya komunitas, atau kerja bareng brand besar, percayalah kita tuh nggak mulai dari sana. Iya, karena kita juga mulai dari nol ya. Hmm. Jadi bener-bener kita mulai dari nggak ada duit lah, kita pakai tabungan yang tipis ya. Awalnya nggak ada koneksi, cuma ada kemauan sih satu sama lain. Gue tuh udah mulai bisnis dari umur 15, dari kayak jualan kecil-kecilan, terus pernah ditipu juga, pernah bangkrut, pernah diketawain, tapi gue nggak berhenti sampai situ aja. Karena gue percaya, nggak semua orang punya privilege, tapi semua orang tuh bisa bikin peluang. Iya, gue juga dulu anaknya introvert ya, cuma harus ya sering berjalannya waktu harus dipaksa gitu untuk extrovert karena kalau introvert mulu kita gimana cara komunikasi sama orang, bisnis sama orang kan susah jadinya. Jadi gue mulai belajar gitu dari nol. Dan dari situ kita sadar gitu ya, kalau kita tuh nggak butuh segalanya. Kita cuma butuh dua partner, satu sefrekuensi, dan Misi yang kita sama. punya mimpi yang cukup gede Iya, gitu buat benar-benar. orang ketawain. Ini kita punya bisnis Seventeen Club, bisa diceritain nggak gimana kira-kira? Nah, jadi sebenarnya Seventeen Club itu lahir dari rasa frustasi gitu ya. Jadi banyak anak muda yang mau mulai bisnis tapi nggak punya arah gitu. Iya. Semua serba bingung, kayak cari supplier susah ya kan. Iya. Terus cari mentor juga mahal, belajar pun nggak tahu gitu dari mana. Coba ceritain dong kenapa namanya Seventeen Club. Nah, makanya kita bikin Seventeen Club karena awalnya tuh kita mulai dari umur 17 Umur tujuh gitu. belas sama-sama umur 17. Kita Jadi nemuin konsep Seventeen Club ini pas kita sama-sama umur 17. betul, ya. Dan akhirnya makanya kita bikin Seventeen Club buat bantuin banyak anak muda yang seusia kita juga yang pengen bikin bisnis gitu ya. Iya. Jadi Seventeen Club itu basically kayak sebuah platform all in one dari supplier, edukasi, komunitas. Jadi bukan cuma tempat cari barang, tapi tempat lo berkembang juga gitu kan. Iya. Nah, dari situ makanya kita baru munculin nih namanya Impor You nih. Nah, jadi kalau kalian mau order-order barang dari Cina, bingung mau dari mana bisa dari kita. Jadi kalian tinggal sebenarnya gampang aja ya. Nggak perlu ribet, nggak perlu ngurus-ngurus apa-apa. Jadi kalian tinggal kita kasih katalog ya, kasih katalog. Nah, kalian sebenarnya tinggal bayar sih sebenarnya. Sisanya kita yang ngurusin gitu loh. Ya kayak pesen di Shopee gitu ya. Kayak pesan di Shopee betul. Ya tapi bedanya kita langsung imporin dari China gitu. Iya. Nah, jadi kita di sini bukan sekedar mau bantu orang jualan, tapi kita mau bantu orang buat bangun bisnis dari nol. Iya. Karena kalau misalnya kalau kita lihat lokal ya, susah sih bersaing sekarang karena di sini bahan-bahannya mahal gitu loh. Bedanya harganya jauh lah kalau sama Cina. Kalau kita bisa bandingin kayak harga konveksi deh, harga bahan-bahan di sini sama di Cina tuh jauh banget guys. Kayak misalnya kemarin gue coba ini ya, coba coba nanya untuk bikin baju ya. Itu aja udah mahal banget guys. Satu baju tuh kira-kira modalnya bisa sampai 110 sampai 120 ribu. Nah kalau kita cek di aplikasi Cina ini harganya murah banget loh, cuma cuma paling 70 sampai 80 ribu. Itu kan udah safety, udah nge-save 30 ribu loh dari situ loh. Terus kualitasnya juga bisa diadukan ya. Bisa diadu, malah menurut gua bagusan Cina, ya kan? Baju kita aja belanja rata-rata impor Dari semua Cina kan iya. ya. Lokal belum bisa nyaingin Cina lah. Harganya jauh. Nah, terus ini kan kita udah bangun Seventeen Club tuh kayak berapa lama? 2 tahun ada gak sih? Hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun ya. Iya. Jadi menurut lo value sama chemistry kita tuh kayak gimana tuh? Eh Chemistry kita udah lumayan ya, udah bagus ya. Udah lumayan ya. Ya karena di Seventeen Club ini si Vanessa ini dia bagian marketing deh, ya kan? Bagian sosial media dan gue bagian olah dalamnya gitu loh. Jadi saling melengkapi lah ya. Jadi walaupun kita beda karakter, kita tuh tetap punya satu kesamaan gitu. Kita nggak mau hidup yang biasa-biasa aja. Iya, Ya karena kan? gue sendiri percaya kalau kita serius ya, dunia tuh bakal kasih jalan sama kita. Jadi kalau kalian belum dikasih jalan karena kalian kerjanya tuh belum apa ya, belum semaksimal mungkin gitu loh, masih setengah-setengah. Jadi ya emang belum dapat karena lu belum mati-matian kerjain itu. Kalau berantem sering nggak tuh kita? Sering. Sering. Tapi Berat. kita lebih sering duduk bareng buat nyelesain Iya. gitu. Iya benar. Berantemnya juga kerjaan ya. Nah, jadi di sini kita berdua tuh percaya sama satu hal.
Yaitu yang kayak lo bilang tadi, kalau lo serius dunia tuh bakal kasih jalan. Dan kita juga mau buktiin gitu ke Gen Z di luar sana, kalau lo nggak harus tunggu lo mapan dulu baru lo mulai gitu. Benar, iya. Lo mulai aja dulu, nanti lo juga jadi mapan gitu kan, along the way. Iya. Jadi kalian mungkin bingung ya sekarang mau mulai dari mana ya? Ya kita di sini cuma bantu sih kalian. Kalau kita mah sebenarnya bisnisnya udah ada ya. Udah ada bisnis lain juga sebenarnya ini, cuma ya kita ingin lah, kita punya keinginan untuk bantu kalian gitu loh. Jadi dari Seventies Club ini mungkin bisa bantu kalian untuk yang bingung cara bisnis gimana. Apalagi masih muda-muda kayak kita ya, potensinya besar sekali ya. Karena kita juga udah pernah di titik itu juga kan, kayak Bingung ya? bingung, Siapa mentor kita waktu itu? Nggak ada ya? nggak ada ya, Nggak ada mentor. nggak ada mentor, susah gitu. Semuanya kan kita pengalaman sendiri lah. dari nol gitu kan. Iya benar. Jadi makanya selamat datang di perjalanan kita. Ini bukan tentang gue dan Sam aja, tapi ini tentang lo juga. Welcome to the club, welcome to Seventies Club. Nah, jadi ini sebenarnya statement gue aja sih. Tapi lu bilang ya, lu setuju atau enggak? Iya. Miskin itu seringkali pilihan. Sakit iya, tapi bener. Kenapa Ya tuh? sih? Kenapa jadi pilihan tuh? Karena sebenarnya menurut gue ya, banyak orang yang tahu apa yang harus mereka lakuin, tapi mereka tuh nggak ngelakuin. Iya. Gitu, Benar. ya kan? Males ya. Males, nunda-nunda. Bahaya itu. Gue punya temen juga kayak gitu. Misinya panjang ya, sampai Apa waduh tuh? jauh banget lah pokoknya. Mimpinya jauh banget, tapi apa yang dilakuin cuma tiduran dong tiap hari ya. Pagi Repost sampai malam. TikTok ya, repost TikTok. gitu. TikToknya repostannya Story-story apa yang tuh? bego tuh liat tuh. Repostin apa? Ya, repostin nggak jelas lah. Mobil ya, mobil mahal Mental gitu. health ya. Mental health. Mental health lu, aduh. Jadi akhirnya stuck ya, karena kebanyakan nunda ya. Iya. Malas belajar, malas ngulik, ya kan. Padahal semua tuh sebenarnya ada di YouTube atau nggak di TikTok gitu. Lu tinggal cari, ChatGPT pun bisa, ya kan. Iya benar. Terus sebenarnya orang-orang kayak gitu tuh bukan nggak mampu, tapi mereka tuh nggak mau bayar harga. Nggak mau bayar harga maksudnya dalam kayak waktu, tenaga, sama ego gitu. Iya. Jadi menurut gue sebenarnya tuh lo miskin tuh bukan karena takdir, tapi karena tiap hari lo milih buat gak ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Walaupun lo punya sesuatu yang lo bisa kejar, lo bisa achieve gitu, tapi lo milih buat ya di rumah scrolling TikTok, Jadi nggak ada alasan ya. muasin ego lo sendiri gitu kan. Nggak ada alasan berarti ya. Jadi benar kata Timothy dong, lu miskin karena lu goblok gitu. Iya. Iya. Coba lu cerita dong sedikit dulu gimana caranya lu bisa sampai di titik ini gimana? Dulu tuh gue sebenarnya dari zaman COVID gitu kan pas itu kita masih sekolah ya kan. Iya. Nah itu kan di rumah tuh gabut gitu kan, kerjanya COVID cuman ya, sambil COVID. sambil COVID. Jadi Iya. kita study from home gitu kan semuanya. Ya bangun tidur, absen, habis itu tidur lagi kayak gitu orang kan. bego itu. Nah itu nggak ngapa-ngapain tuh, bener-bener di rumah gabut banget. Gue mikirnya apa gue bisnis ya gitu kan. Terus pas itu gue mau minta uang jajan juga gue nggak enak dong, ya kan, bener kan? Iya, gengsi ya. Gengsi. Nggak enak juga kan. Iya. Terus gue mikir apa gue jualan aja gitu kan. Tapi gue juga nggak ada modal. Jadi ya gue ngerelain tuh kan, gue dulu zaman-zamannya army banget gitu kan. Gue suka banget tuh beli-beli barang-barang BTS yang Album pada ya? akhirnya gue nyesel sendiri gitu kan, ngapain ya gue beli-beli ini, mending gue pakai buat modal bisnis gitu kan. Gue jual semuanya walaupun harganya turun gitu kan, tapi nggak apa-apa gitu, gue puterin buat jadi modal gitu. Jadi awalnya mulanya ini ya, jepitan rambut ya, Hartawi ya. Jepetin rambut. Ceritain dong Hartawi gimana itu, ada ups and down-nya nggak coba? Pasti dong. Nah dulu tuh sebenarnya gue nggak langsung jualan jepitan rambut. Gue mulai dari kayak macam-macam banget, kayak jualan PO, terus makeup Thailand gue juga pernah, tapi gue stop karena itu nggak boleh kan, harus BPOM kan sekarang. Iya. Jadi ya pada akhirnya gue nyoba jualan jepitan rambut karena itu modalnya sebenarnya murah, tapi marginnya kita bisa tinggiin. Bahkan dulu margin gue tuh 100% loh. Margin gue 100%, dan semuanya itu sebenarnya import, cuman orang tuh ngira itu gue produksi sendiri karena branding gue kenceng. Nah jadi kalau lo mau belajar buat branding dan mau import barang, nah di Seventies Club ya kan. Barangnya nggak repot juga ya Nggak nyarinya ya? repot. Barang umum ya itu hitungannya ya.
udah kita cariin semua katalognya ya, bener-bener Oh, tinggal ada, tenang. pilih kan. Ini baru awal, nanti kita bikinin ini ya. Jadi aplikasi Cina ini langsung kita pindahin ke website kita ya. Jadi bisa langsung Tapi cari tunggu aja dari tuh. situ ya gitu Iya. ya. Itu masih project bentar lagi lah palingnya. Iya. Dan dia termasuk orang gila menurut gua karena 16 tahun lu bayangin, gua liat Shopee dia ya, omsetnya 1 M lu dari situ. Itu berapa tahun ya lu HRTW itu ya? Setahun setengah. Lu bayangin 16 tahun 1 M, lu cari duit di mana 1 M 16 tahun kan? Gila, gua aja nggak nyampe 16 tahun 1 M. Dulu gue tiap hari kerjaan gue nge-live. Lu nonton live gue Gua nggak nonton sih? live dia, lu sampai nge-live di kamar mandi coba lu. Orang kita lagi belajar ya, itu kan lagi online, kita kelas SMP kelas 9 ya itu ya. Iya. SMP kelas 9 ya, lagi apa? Lagi nge-zoom kan. Gue ngeliat dia lagi nge-live, matiin kamera di laptop ya. Terus gue liat TikTok lagi nge-live deh. Emang dia gila sih itu. Terus makanya kan gue minta lu panggil gue kalau bisa gurunya manggil gue. Iya kan, lu ngechat kan. gue. Nah, jadi buat lo pada nih yang masih nonton ini pas masih rebahan, ya udah lu milih miskin, sakit, ya udah. Tapi 16 itu tahun, bro, realitanya. 16 tahun. 16 tahun udah gila itu dia. Nah, jadi makanya buat kalian yang mau mulai dari nol nih tapi nggak punya arah, sini gabung di Seventeenth Club, ya kan? Betul. Ingat tuh. Nah, terus Jangan yang lain jelek. next nih, lu punya cerita apa nih? Gua ini soal kegagalan nih. Oh iya, soal Sebenarnya gue kegagalan. baru-baru ini kehilangan apa hilang 1 M gua. Nah, Jadi kenapa baru-baru ini tuh? gue hilang 1 M. Karena ya kebodohan gue sendiri lah sebenarnya kan. Waktu itu ini gue nggak, bukannya gimana ya, cuma gue waktu itu trading lah, main kripto lah. Cuma emang guanya mungkin nggak bakat kali ya, main di trading yang scalping itu gue emang kurang bakat kali. Iya, itu waktu itu gue awalnya modalnya 100 juta lebih lah ya, 100 juta lebih. Gue puter-puter sampai 1 M, ya kan. Udah seneng banget tuh, lu bayangin 17 tahun 1 M, lu berasa Gila ya. paling ini kan, Paling paling top gokil ya. kan, 1 M lu 17 tahun. Nah, waktu itu ada masalah lah, gue ada singkat cerita, gue ada masalah. Yang bikin gue pusing banget lah. Jadi gue emosi kan. Jadi gue scalping gue revenge trading gitulah, abis pokoknya. Tapi itu bukan karena gue bukan bilang crypto scam, cuma emang karena gue bego aja gitu loh. Emang emosinya lagi nggak dikontrol lah waktu itu, emosinya jadi abis lah 1 M. Singkat cerita itu lumayan ngedown karena gue udah janjiin ke nyokap lah, waktu itu posisinya Desember kan hari ibu ya. Di situ gue janjiin gue pengen beliin Hermes atau LV gitu lah, gue nggak tahu harganya, cuma ya bisa gue beliin lah. Cuma karena itu ya jadinya itu lumayan sedih juga sih buat gue, karena gue Iyalah, orangnya kalau gue udah janji itu nggak bisa, ditepatin. harus ditepatin nih ya, cowok gitu, kalau janji harus ditepatin gitu. Iya dong, emang kayak gitu dong, cowok harus kayak Iya, gitu. jadi gue bilang ke mama gue sorry lah gitu. Gitu sih paling. Kesel lah, itu kesel banget. Cuma gue orangnya nggak nyerah lah. Dari situ walaupun memang kena banget lah, duit gue di situ paling ya 2 M lah, 1,5 sampai 2 M lah ya. Hilang segitu kerasa banget lah, stres itu. Itu gue di apartemen sendirian lagi. Gokil nggak? Di apartemen sendirian gitu kan. Ngerasain kayak gitu sih gokil ya. Jadi abis dari kejadian ini gitu kan, Iya. lu pelajarin realita apa gitu yang Gini loh, nampar? gue sekarang coba suatu hal yang gue emang jago lah di situ gitu loh. Gue nggak mau nyoba boleh nyoba yang lain, cuma jangan terlalu nyampur gitu loh. Jadi emang ada porsinya lah, ya kan. Gue emang gak bakat di kripto, oke, gitu loh. Invest aja gitu, nggak usah gue sosokan trading gitu. Jadi emang karena gue basicnya bisnis, ya gue lakuin bisnis gitu loh. Gue nggak ikut-ikutan ke futures atau segala macam itu. Jadi kayak kata Timothy Ronald ya, jangan jadi kayak bajing loncat gitu ya. Iya, jangan bajing. Itu salahnya gue juga sih, jangan jadi bajing loncat, benar. Fokus aja di satu gini. Kayak sekarang nih fokus Seventeenth Club. Sama gue punya ini juga by the way. Apa Bangunan tuh? ya, perusahaan konstruksi. Nanti boleh cek bangunan kami namanya. Nah, jadi buat yang mau bangun rumah, budget friendly kan. Budget ya bisa kita omongin lah itu ya, dengan kualitas yang masih bagus, pakai banget, tapi harganya
Gimana tuh harganya? Wah, lu jangan ngomong harga sama gua lah. Jangan ngomong harga ya. Jangan ngomong harga tuh, kontraktor pada bego-begoin lu semua. Harganya gua survei ya, mereka tuh ngambil keuntungan 80 sampai 90%, lu bayangin. Mati nggak lu? Lu udah itu dia modalnya bisa se-M nih. Jualnya bisa apa, dia kasih kita invoice bisa 1,9 M gitu. Bisa 2 M. Kan gila kasih harga. Kagak ada harga segitu, mahal banget. Bangunan kami makanya ya. Bangunan Ingat kami ingat ya. di otak pakai bangunan kami. Jadi sebenarnya tuh yang bikin lo jatuh bukan cuman kehilangan uang, tapi lo juga bisa jatuh karena dari kebodohan lo sendiri gitu kan. Benar. Kalau lo nggak belajar dari kebodohan lo itu, ya siap-siap Sampai lah. kapan? Katanya mau sukses, masa nggak mau belajar sih? Nah ini kok yang tadi gua mau ngomongin ya, konveksi, langsung lihat aja ya harganya nih. Kasih tunjuk tuh. Konveksi lokal ya. Bentar. Konveksi lokal katanya nggak kompetitif. Iya, nah ini nih, ini Datanya. baju, gue sebut aja mereknya. Ini baju waktu itu gue survei. Ini bajunya Bang ini nih yang terkenal nih, dia banyak pakai ini ya. Siapa tuh namanya tuh? Anaknya orang kaya tuh, yang punya Bobby. Aqua, Bobby Saputra nih, nah kan. Dia pernah dia jadi BA-nya ini nih kan. Nah gue liat nih, gue penasaran dong, kalau bikin segini berapa sih? Nah ya kan. Nah ini buat sampelnya 300.000 kan. Produksinya ini apa nih? Konveksinya tuh baru ngejahitnya 72.000, lihat. Baru jahitnya doang loh. Terus bahan-bahannya nih mahal loh. Bahannya tuh pokoknya nih ya, kalau gua totalin tuh wah mahal pak. Pokoknya bahan sama apa namanya, konveksinya tuh sekitar 120.000 130.000 lah. Itu lu gimana mau jualan harga segitu ya kan? Lu ambil dari Cina ada nih kan, harga cuma segini, 30 yen ya, coba gue hitung ya. Ada yang persis kan? Persis loh ini. Persis, kualitasnya Ini gue juga udah ambil yang paling best bisa nih. diadu sih gitu. 30 yen ya. Kali 2.300. Ah kan, tuh 70.000. Mulai 70.000. Ya mau kira lu ngomong 80.000 lah. Bisa dijual tambahin 100.000. Udah bayar 40.000 ya. Banget Lu tuh Cina ya mas kan? ini bayar 40.000. Udah sayang lah duit lu lah. Pakai yang lain lah itu 40.000 per baju. Jadi buat yang mau bisnis jalan tapi masih idealis karena harga mahal demi local pride ya, yang bayar listrik siapa gitu kan. Ya gue sendiri sih cinta produk lokal, Iya, tapi kita bukan ini ya, bukan ngejudge produk lokal, cuma ya, ya kita jujur-jujuran aja lah gitu ya kan. biar bisnis jalan Ya juga jangan kan. munafik lah ya. Harga Cina nggak bisa dilukalain di sini. Nah jadi makanya buat kalian yang mau barang import harga murah, bisa kalian tambahin margin tinggi, kalian bisa cek tuh Impor Yuk sekarang gitu. Ini masih baru, tapi ini impornya masih baru, udah 5 orang yang mau impor sama kita. Karena orang banyak yang mau ngimpor gitu, karena ngelihat orang buat di sini tuh mahal banget gitu loh. Maksudnya nggak mepet lah, jadi margin lu mepet. Gitu. Terus ada nih satu statement lagi. Iya, apa tuh? Lo sebenarnya gagal terus. Iya. Karena Tuhan tahu lo nggak serius. Bener, karena lu nggak serius. Bener itu. Udah, walaupun udah usaha ya, cuma kalau lu nggak nggak intuit, maksudnya gimana ya? Lu nggak kasih 100% diri lu di situ ya, gimana Tuhan mau kasih kan? Lu kebanyakan ngemeng susah. Ya walaupun misalnya nih kayak ceritanya lo udah bikin bisnis gitu kan, udah bikin bisnis, tapi ya udah bikin bisnis gak ada yang beli, terus kayak lo mikirnya wah this is not for me gitu. Ya lo belum nyoba, lo baru bikin bisnis terus nggak ada yang beli, terus lo bilang oh this is not meant for me. Ya mau sampai kapan lo mau bikin bisnis baru kayak gitu lagi, bikin bisnis baru lagi kayak gitu lagi, ya nggak bakal maju-maju gitu. Iya. Ya sebenarnya kayak banyak orang gitu ya udah bilang udah coba usaha, tapi padahal baru nyoba beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan gitu. Sedangkan bisnis itu nggak secepat itu. Bisnis itu harus bertahun-tahun gitu kan. Iyalah. Baru bisa sustain. Dan Iya. itu pun susah buat bikin bisnis itu sustain, ya kan. Iya. Kayak banyak bisnis-bisnis luar negeri itu bahkan butuh 10-15 tahun buat bener-bener sustain, bener-bener bisa jalan sendiri gitu. Jangan lembek lah intinya lah. Hidup itu keras bro.
Hidup itu keras ya. keras. Gue dari dulu dididiknya keras sama orang tua. Bapak gue mirip-mirip bapaknya Andri Hakim lah, coba nggak sesadis dia. Gimana tuh tiap hari didikan lo? Wah gila, gue dari kecil ya, maksudnya gue libur pun harus bangun jam 5 jam 6 gitu kan, harus ke proyek. Gue kan ada bokap gue main proyek lah, gue harus ngeliatin tuh proyek tiap hari, walaupun gue juga nggak ada gunanya nggak sana, cuma maksudnya nggak guna, maksudnya gue nggak ada kontribusi lah, nggak ada kerja yang signifikan lah. Kayak gue datang siang atau sore sebenarnya bisa, cuma karena mungkin tuh didikannya ya, jadi pagi harus bangun. Konsisten ya yang Konsisten, penting, iya. dan ada niat gitu. Nah tapi dari situ gue belajar ya, maksudnya dari gue pengalaman kerja gue sendiri, sebenarnya yang penting itu bukan bukan bangun paginya ya, tapi jam kerjanya kan sebenarnya. Kalau misalnya lu bangun pagi tapi jam kerja lu dikit kan percuma. Jam kerjanya tuh kita tuh kalau kerja bisa 12 jam gitu ya. Ya nggak tidur gitu loh. Kadang nggak tidur juga kalau lagi hektik kan. Ya percuma juga sih kayak kalau misalnya lu berdoa nih tiap hari kayak Tuhan semoga bisnis aku jalan gitu ya. Iya. Tapi lu kerjanya cuma setengah-setengah, Iya benar. ya kan? Iya. Jadi Tuhan tahu lu nggak serius walaupun lu berdoa, tapi Tuhan tuh bisa ngelihat. Menurut gue itu belum layak lah, Belum layak dikasih. ya, belum layak dikasih. Kayak gue kehilangan 1 M tuh mungkin karena gue belum layak ya, jadi diambil lagi gitu kan. Mungkin di prepare buat something bigger lah gitu. Of course ya. Ya kan. Jadi sebenarnya serius tuh menurut gue tuh konsisten, bukan ngarepin hasil cepet Iya. gitu. Karena bisnis itu nggak ada yang cepet, semua tuh butuh konsistensi gitu. Iya. Betul. Ya jadi ya emang Tuhan tuh kadang nggak ngasih kita sekarang, Iya. gitu kan. Karena ya dia tahu lu belum siap, kayak back again ke tadi gitu. Ya, harus belajar lah. Kalau mau sukses banyak belajar, jangan berhenti belajar lah. Gue ngeliat kesalahan orang lain ya. Ya gue sebagai nggak kenal misalnya nih, gue ngenilai orang gitu, kesalahannya di mana ini orang. Mereka ketika udah sukses tuh mereka nggak mau belajar lagi gitu loh. Jadi kayak udah Jadi kayak merasa udah merasa, paling on top "Wah, gitu ya. pintar," padahal duit tuh masih 10-20 M, nggak mau belajar. Aduh ampun gue, duit masih belum banyak gitu bro, kok segitu harus belajar lagi lah. Bener nggak? Jadi doa doang tuh nggak cukup ya, karena Tuhan tuh nggak kerja buat lo yang harus kerja buat mimpi lo sendiri gitu kan. Tapi harus dibarengin ya, maksud kita usaha sama doa harus dibarengin lah. Harus dibarengin, tapi nggak bisa cuma doa doang Nggak bisa. gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh bukan nggak ngasih lo jalan, tapi lo nya sendiri aja yang masih nungguin keajaiban sambil scrolling TikTok. Kan kayak lu udah doa nih, yang penting kayak lu udah doa, tapi abis itu lu scrolling TikTok kayak kapan ya Tuhan ngasih gua jadi kaya gitu, tiba-tiba itu nggak bakal terjadi. Bener, iya. Gitu. Lu selama ini ada panutan gak sih sebenarnya dari lu SMP SMA gitu? Mulai Nah. bisnis ada ini nggak? Jadi sebenarnya tuh dari dulu gue sering banget nontonin Timothy Ronald. Iya lagi. Iya kan? Gue juga nggak nonton yang kayak Elon Musk gitu-gitu, kagak loh. Gue enggak. Gue nonton dia karena simple, nampar, udah. Iya simple, jadi dapat semua di dia semua gitu ya. Iya. Iya, gue mau say thank you juga lah sama Timothy Ronald lah. Dia mengubah hidup gue lah, bukan secara apa ya, bukan secara kerjaan gue, maksudnya gini loh, bukan karena gue bukan bidang dia lah, maksudnya bukan bidang dia yang gue pelajarin. Gue pelajarin cuma gue gagal gitu, tapi gue sangat banyak belajar dari mindsetnya sih. Mindsetnya kan. Mindsetnya itu bener-bener merubah pemikiran gue lah. Gitu. Kayak Keren yang lah. paling masuk di otak lu miskin karena lu goblok. Gue setiap kali scroll TikTok gitu kan, terus gue mikir apalagi yang bisa gue tambahin dari bisnis gue gitu kan. Yang paling gila ini, yang paling nampar di gue, lu tidur siang lu bayi lu gitu. Wah itu gue udah capek banget kan siang-siang nih, gue mau tidur gitu kan. Lu miskin lu bayi. Iya, enggak, dia bilang lu tidur siang lu bayi katanya. Aduh, gue langsung, wih siap Timothy gitu langsung gua. Dia emang gokil sih Timothy Ronald. Gue pengen banget ketemu dia lagi. Timothy, ketemu yuk. Gitu. Terus kalau misalnya dia kan katanya dia tidurnya subuh kan, jam 3 aja masih bisa balas chat gitu kan. Jam 3 aja di chat langsung masih bisa balas gitu kan. Iya. Timothy Ronald, Andrew Susanto sama Andre Hakim, 3 itu. Gue panutan gue banyak belajar lah. Gue masih, istilah mereka udah gajah, gue semut lah. Nggak ada apa-apanya gue masih pengen banyak belajar lah dari mereka. Kok bisa ada waktu ketemu bareng mah gue bersyukur banget lah istilahnya. Itu. Timothy Ronald best. Terus lu udah cerita apa lagi nggak nih soal pengalaman lu?
Pengalaman gue ya, Hmm. ya dari awal nih ya, maksudnya dari gue awal mulai kerja ya. Pokoknya gue dulu tuh ngikut bokap lah, SMP. Gue ikut orang tua main bangunan gitu lah. Jadi gue banyak belajar dari situ. Ngeliat-ngeliat bangunan, bangun rumah dari nol kan. Jadi rumah gitu, jadi klaster lah. Gue ngeliat. Nah, dari situ gue banyak belajar. Nah, itu gue digaji lah karena gue ada kerjaan sedikit-sedikit lah. Sambil buat uang jajan gue juga. Gue masih SMP, masa gue ngasih uang jajan, gila juga kan. Jadi lu dikasih gue 5 juta per bulan. Terus dikasih 5 juta per bulan sampai SMA kelas 1 ya, kelas 1 pas 2 ya, kelas 1 tengah-tengah lah ya. Nah, itu gue udah cari duit sendiri tuh. Gue main dari kripto kan, dari yang pokoknya gue cari duit sampai 100 juta kan, main kripto segala macam. Jadi SMA tuh gue nggak minta duit jajan orang tua, dari gue sendiri sampai sekarang lah. Sampai sekarang ya. Sekarang Keterusannya. iya, nggak enak lagi lah kalau udah minta. Jadi kalau gue ada masalah ya hadepin lah. Hadapin sendiri, selesai sendiri gitu kan. Jangan cemen lah jadi cowok ya. Jangan cemen. Jadi kalau misalnya ada bisnis lo ada masalah gitu, lo udah nggak cerita ke mami papi lagi kayak, Mi, bisnis aku kayak gini, aku harus ngapain ya? Ya nggak sih? Iya. Dan bokap gue tuh nggak mau terima alasan orangnya. Maunya terima Jadi hasil kayak doang kan. hasil. Makanya kemarin pas gue bilang, kan dia nanya mau kemana gue besok. Kok nggak kemana-mana ikut dia bilang gitu kan, belajar. Terus gue bilang gue mau podcast. Dia bilang hasilnya apa katanya. Lu kayak gitu hasilnya apa katanya. Ya nggak tahu ya, kita masih belum tahu hasil ya. Cuma lakuin semaksimal kita lah. Hasilnya mengikuti, ya kan. Dan mama gue juga orangnya mau hasil gitu loh. Kayak nggak mau apa ya. Ya dia denger lah. Kalau mama gue tuh dia denger cerita gue. Cuma emang ujung-ujungnya mau hasil dia nggak mau banyak ngemeng lah juga. Itu. Kalau dari lu gimana? Menurutku sih ya semuanya tuh ya emang harus Didikan orang tua lu udah gimana didikan orang tua? didikan orang tua gue. Dukung tapi kan. Dukung. Sebenarnya tuh dari dulu orang tua gue nggak pernah minta gue buat bisnis gitu, buat minta gue apa-apa gitu, enggak. Sama. Tapi emang dari kitanya kan yang Dari pengen kita bisnis sendiri kan. kayak inisiatif sendiri gitu kan. Iya. Emang hobinya bisnis gitu, nggak hobi sekolah. Gue sekolah, aduh bego banget gue. Gue kayak lima paling bego udah di sekolah. Dia aja kuliah ujian lu bolos kan, nggak ikut ujian lu kan. Iya bolos gue. Terus ini ya, nih ada guru nih. Wah asik nih. Apa tuh? Ini guru kurang ajar sama gue pas SMA. Oh, kayak gue tahu deh. Nih, guru lo pasti tahu siapa. Teman-teman gue pasti tahu siapa guru SMA gue ya kan. Kenapa tuh dia? Ya gue nggak denger jelas ya, cuma yang gue nangkep kalau kamu begini terus katanya, Kamu mau jadi apa? Gitu kamu nggak kan. bisa nggak gini loh. Dia nggak bilang gitu, dia bilang dunia akan apa ya? Dunia akan memilih mana yang baik atau enggak gitu loh. Maksudnya ya intinya lu nggak bakal jadi apa-apa, maksud dia gitu kan anjing. Gue udah kesel banget tuh. Dia maksudnya gini loh, dia ngomong kayak gitu, gaji dia sebulan gue bisa bayar sehari, tau nggak lu? Hasil kerja gue sehari gue bisa bayar dia Dulu sebulan. tradingan lu bisa langsung bayar dia ya, lu sehari Lu satu gila lu kali ngomong gitu, kadang nggak tahu diri juga tuh guru-guru. satu kali trade bisa bayar dia ya. Iya, maksudnya gini loh, nggak apa-apa. Maksudnya lu ngeliat posisi lu gitu loh, kerjaan lu, gaji lu berapa gitu loh. Jangan ngeremehin orang gitu loh. Kayak banyak sih yang kayak anak-anak gitu kan di sekolah gitu kan yang kerjanya duduk di belakang main, terus guru-guru pada ngeremehin gitu kan, lu nggak bakal jadi apa-apa gitu, lu belum tahu gitu. Coba lu bandingin lah sama teman-teman kita lah, maksudnya teman-teman lu pada lah adu lah sama kita. Yang rajin gitu ya, yang juara 1 gitu. Ada nggak yang even close sama kita? Apa yang kita lakuin sekarang? Ada nggak yang punya duit kayak kita gitu kan? Karena walaupun lu pinter akademis, itu bukan berarti lu pinter bisnis gitu. Betul. Karena bisnis itu sebenarnya menurut gue sih bukan buat semua orang, ya nggak? Iya, iya benar. Karena semua orang itu bukan nggak bisa ya. Kalau mau coba sih bisa, cuman bukan Iya, jadi gini loh. bukan cocoknya lah gitu. Iya, bisnis tuh bukan nggak salah lu nggak bisnis, cuma kalau lu miskin lu salah. Nah, Bener nggak? oke, I think udah cukup sih yang Udah ngobrol-ngobrol cukup ya. kita hari ini ya.
nggak banyak-banyak dulu lah, biar kalian penasaran lah sama kita. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak ya. Lanjutin series ini Seventeenth Club Kalau rame Filter. gas lah, kalau sepi males ya kita ya. Kalau sepi males Males. ya. Ya udah sih. Oke, paling gitu aja ya. Paling gitu aja ya. Thank you udah sempetin nonton loh guys. Thank you. Oke deh. Oke, see you next See time. you.